Kan kami dari kelompok 5 manajemen layanan pelanggan. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang mind map dari materi manajemen layanan pelanggan kami. Jadi di materi yang pertama itu ada customer service. Customer service ini definisinya adalah kemampuan seseorang karyawan untuk memberikan pengetahuan akan produk dan jasa kepada pelanggan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, menyelesaikan masalah, dan meningkatkan kepuasan pelanggan, sehingga mereka cenderung akan kembali menggunakan produk atau jasa yang sama di masa depan. Konsep yang layanan pelanggan ini meliputi pengertian tentang siapa itu pelanggan, apa kebutuhan pelanggan, bagaimana kebutuhan tersebut dipenuhi, dan bagaimana pengalaman pelanggan dapat ditingkatkan. Yang kedua itu ada service culture. Itu sebuah lingkungan layanan yang terdiri dari berbagai faktor, termasuk nilai-nilai, keyakinan, norma, ritual, dan praktik dari kelompok atau organisasi. Untuk membangun budaya layanan pelanggan yang positif, perusahaan perlu punya visi dan nilai yang jelas yang memprioritaskan kepuasan pelanggan, serta dengan pelatihan karyawan dan pengukuran kinerja. Karakteristik dari budaya layanan pelanggan yang sukses meliputi fokus pada kebutuhan pelanggan, pengembangan karyawan yang terus-menerus, komunikasi yang terbuka dan transparan, dan pengukuran kerja yang baik. Lalu materi ketiga ada komunikasi verbal, yaitu proses menyampaikan informasi melalui kata-kata yang diucapkan atau ditulis seperti presentasi, wawancara, pidato, dan lain sebagainya. Beberapa tips untuk berkomunikasi secara verbal yang efektif antara lain berbicara dengan jelas dan terstruktur, dengarkan dengan seksama, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, dan menjaga nada bicara yang tepat. Lalu materi yang keempat ada komunikasi nonverbal, yaitu proses menyampaikan informasi melalui gerakan tubuh untuk mata, ekspresi wajah, atau bahasa tubuh lainnya. Beberapa tips untuk mengkomunikasi secara nonverbal yang efektif antara lain menggunakan bahasa tubuh yang positif, menjaga kontak mata, dan menyesuaikan diri dengan budaya atau lingkungan yang berbeda. Selanjutnya materi kelima, saya persilakan kepada Ferdi untuk menjelaskannya. Materi kelima dari sini ada karakteristik pendengaran yang baik. Definisi pendengaran yang baik adalah kemampuan organ tubuh untuk menangkap suara dari lingkungan serta makna yang terkandung dalamnya. Mengapa pendengaran yang baik itu penting? Yang pertama adalah mendengarkan adalah salah satu aspek paling penting dalam komunikasi efektif. Yang kedua adalah menghindari kesalahpahaman, dan yang terakhir adalah memahami masalah pelanggan. Tips menjadi pendengar yang baik adalah beri perhatian penuh dengan pembicara. Setelah pembicara selesai, berikanlah respon yang baik dengan mengulang apa yang mereka katakan. Yang keenam adalah mengidentifikasi perilaku pelanggan. Definisi perilaku pelanggan adalah pengamatan mengenai kecenderungan, tindakan, atau perilaku yang ditunjukkan ketika berhadapan dengan orang lain maupun saat mengerjakan tugas. Di sini ada 4 tipe perilaku pelanggan, yaitu yang pertama adalah rasional, dan yang kedua inquisitive atau bisa dibilang rasa ingin tahu, yang ketiga decisive atau tegas, yang keempat adalah ekspresif. Materi yang ketujuh, service breakdown. Definisi service breakdown adalah situasi di mana ketika pelanggan tidak mendapatkan tingkatan layanan sesuai dengan harapannya. Tipe ekspektasi harapan terkait orang. Sama memiliki produk knowledge yang baik dan menghargai pendapat pelanggan. Dan cara menanganinya jika tidak sesuai ekspektasi. Tetap bersikap profesional, menghormati pelanggan, bersikap adil pada kebutuhannya. Tipe ekspektasi harapan terkait produk dan layanan. Yang pertama adalah harga yang kompetitif, terjangkau, dan bergaransi. Dan yang terakhir adalah cara menanganinya jika tidak sesuai ekspektasi, berpikiran, mengakui perasaan pelanggan atau kemarahan dan menentukan penyebabnya. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Habibah. Materi 8 yaitu service recovery merupakan tindakan yang dilakukan untuk mengatasi dan memulihkan kepuasan pelanggan setelah terjadi suatu kesalahan atau kegagalan dalam pelayanan. Service recovery memiliki peran penting karena memiliki dampak yang signifikan terhadap kepuasan pelanggan, loyalitas, dan juga citra perusahaan. Cara melakukan service recovery yang efektif dengan menerapkan strategi pemulihan layanan yang terdiri dari permintaan maaf, mengambil tindakan, menunjukkan belas kasihan, memberikan kompensasi, dan juga melakukan tindak lanjut. Materi 9 yaitu Customer Service in a Diverse World. Untuk mengembangkan peluang bisnis, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan membangun reputasi yang baik, dengan memprioritaskan keberagaman, perusahaan dapat menciptakan lingkungan yang positif. Memahami perbedaan budaya dalam layanan pelanggan merupakan kunci untuk menghormati keberagaman, meningkatkan komunikasi, dan memastikan kepuasan pelanggan. Strategi yang digunakan untuk melayani pelanggan beragam yaitu dengan melakukan penelitian dan pemahaman antar budaya,
komunikasi yang efektif, tawaran dan layanan khusus terhadap kebutuhan sensitif serta umpan balik kepada pelanggan. Materi 10 yaitu penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam customer service. Membantu perusahaan meningkatkan aksesibilitas layanan, self-service, otomatisasi proses, analisis, dan mengelola basis data dengan efisien. Jenis-jenis teknologi dalam customer service seperti email, fax, screen pop-up, speech recognition, dan lain sebagainya. Cara mengimplementasikan teknologi dalam customer service yaitu dengan bicara dengan jelas, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, atur volume suara, gunakan speakerphone dengan hati-hati, dan juga gunakan infleksi atau nada suara. Yang terakhir yaitu meningkatkan loyalitas pelanggan. Memberikan layanan yang unggul, pengalaman yang memuaskan, dan menjaga hubungan dengan pelanggan dapat menciptakan hubungan pelanggan loyal yang memberikan manfaat besar pada perusahaan. Strategi untuk meningkatkan loyalitas pelanggan dengan strategi TERA, strategi Total Quality Management, dan Continuous Quality Improvement untuk mengidentifikasi dan mengukur praktik terbaik dalam perbaikan yang efektif. Menerapkan program loyalitas pelanggan meliputi pemahaman tentang pelanggan, menetapkan tujuan, program yang sesuai, merancang manfaat, mengimplementasikan sistem yang efisien, dan juga memantau serta menganalisis kinerja program. Baik, sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.